Bentar ya. Di sini. Iya, Teh. Ya, Mas pagi, Miss. Selamat pagi. Assalamualaikum. Lebih tahu, Miss. Kenapa? Bentar ya, Mas. Bentar ya. Bentar, Miss. Astagfirullahaladzim, Miss. Gini, Miss. Aku pengen curhat, tapi bukan masalah keuangan, Miss. Boleh? Boleh. Masalah apa? Eh, aku dari Cilacap, Miss. Nama nggak usah disebutin lah ya. Ini kan, apa sih? Sama gimana ya ceritanya? Soalnya kan gini, Miss. Kan aku janda, punya anak satu, ya. Terus kan aku udah 1 tahun lah, satu tahun udah pisah dari April tahun kemarin lah, belum April mungkin kemarin. Terus kan aku ketemu, ngajak kenalan sama cowok satu di Facebook, Miss. Dia dari dia dari Brebes. Terus sebelumnya itu dari Magelang lah. Terus bentar kan udah, terus akunya kenalan, pertama kali kenalan dia ngakunya kan single, Miss. Dia ex Taiwan 4 tahun. Terus kan dia pulang terus udah tuh, aku kan percaya gitu kan dia single bilangnya. Terus bener kamu nggak ada cewek gitu, enggak gitu kan. Terus kan eh, maunya jauh dari cerita itu kan, mantan suamiku dulu ya, Miss, ya kan 4 tahun aku di sini, dia nggak pernah telepon aku, nggak pernah tanya kabar, apalagi aku ya, Miss. Sama anakku yang di Bandung, kan aku kan ke sini, terus anakku tak titipin ke Mbak Iyuku di Bandung 4 tahun, dia nggak pernah telepon, nggak pernah kasih nafkah, nggak pernah apa. Kan dia tadinya kan dia punya HP toh, Miss, otomatis kan dia bapak kandung harusnya kan minimal aku ngomong suruh telepon anaknya gitu kan, minimal kalau nafkah aku bisa nafkahin gitu kan. Terus tapi dia bener-bener nggak telepon, nggak apa, ya 4 tahun tuh. Terus udahlah, nggak apa-apa lah, itu masalah perceraian itu mungkin. Terus aku yang ngajuin emang, misalnya aku ini kan ibaratnya 4 tahun lah aku sama anakku nggak diurus kan, jadi aku punya suami tapi kan yang nggak punya suami gitu. Udah, terus aku ngomong ya udah diurus gitu kan. Kan aku ini punten ya, Miss, aku cerita to the point aja yang seputar suamiku ya, mantan suamiku gitu kan ya. Terus kan aku sebelum sebelum perceraian itu sebenarnya aku udah ngajuin, udah konfirmasi sama saudaraku, kakakku gitu kan, maunya gimana caranya biar jangan sampai cerai gitu kan. Aku kan nikah 2016, udah gitu. Terus aku udah kasih tahu, maunya 4 tahun itu nggak ada, nggak ngasih kabar aku, nggak tanya, nggak minimal telepon, Miss. Nafkah aku nggak ngarep, minimal telepon. Anakku dari 1 tahun belum bisa ngomong sampai sekarang, umur apa TK TKB ya, eh, di sana aku sekolahin lah. Terus dia nggak pernah nanya, Miss. Terus hitam juga kan di Bandung, dia jangankan ikut ikut ke rumah sakitnya ya, lihat anaknya itu disunat itu enggak dia. Terus apa, dia mending di rumah kakak saya nunggu. Katanya kan kakak saya tanya, kenapa anakmu sunat kok nggak ikut gitu kan. Terus dia katanya takut lah. Takut gimana, itulah anakmu, harusnya kan posisi sunat ikut, itu kan bapak kandungan di sebelahnya gitu kan, Miss, ya. Dia itu enggak, dia katanya takut. Terus makanya kakak saya tuh kasihan sama saya gitu loh, banyak kok kayak gitu bapak kandung gitu kan. Udah, terus kan sebelum sebelum cerai ini 4 tahun aku udah itu loh, udah tak sabarin gitu ya, yaudah nggak apa-apa. Terus aku itu minta 2 persyaratan sebelum itu, aku WhatsApp dia ini, oke, anak
anak saya taruh di desa, silakan diurus 1, 2, 3 bulan, silakan diurus, terserah kamu gitu kan ya. Kalau pingin anakmu, kalau dia pingin ngurus anakmu gitu kan, dia nggak balas Miss, cuman dibaca. Terus lain kali aku cari cara lain, konfirmasi namanya rembukan sama kakak saya. Yaudah kakak saya yang dari Singapura itu kan pulang. Dia ngomong yaudah gini, ngomong ke suamimu, coba minta jatah anakmu 1 juta 1 bulan, suruh nafkain gitu kan. Terus aku ngomong ke kakak saya yang ex Singapura, aku bilang jangankan 1 juta di Indo, 1 juta lah susah ya Miss di Jawa kan, cari 1 juta sebulan buat anak. Terus aku ngomong udah nggak apa-apa 300 aja, 200 atau 300 1 bulan nggak apa-apa buat nafkain. Makanya minimal buat syarat itu kamu itu nafkain anakmu gitu kan. Terus dia enggak loh, misal cuma dibaca doang loh. Itu centang biru kan. Itu terus udah ya lain kali terus aku terus pokoknya dibaca aja. Terus ya udah terus lain kali aku ngomong ya udah itu surat-surat di rumah tolong di itu di apa dikumpulin, nanti ada pengacara yang ngurus, kita pisah, aku mau gitu kan. Terus dia bilang apa, malah dia balasnya oke, iya siap. Terus dia bilang kamu yang ngajuin, otomatis kamu yang ngurus gitu kan, yang biayain, mungkin dia maksud aku mau iya nggak apa-apa, aku ngomong gitu kan. 5.000, 5.500.000 aku itu sama bayar saksi kan. Atas saya yang cowok itu kan gak suka, katanya kamu tuh ya, kamu mentang-mentang udah di Hong Kong kamu buang suami gitu kan. Mantan suami juga bilang gitu, katanya aku udah di sini ada uang buang suami gitu, padahal mereka nggak tahu loh. Aku 4 tahun lah, 4 tahun aku kerja di sini, mis anak-anak sekolah apa segala macam sampai baju semua aku yang nafkahin itu loh. Terus oke, terus udah bisa, udah clear ya. Terus kamu tahu ya, tahu nggak itu di janda ya, kalau di kampung itu jelek, namanya tercemar gitu kan. Aku ngomong yaudah sama kakak saya, aku ngomong yaudah aku nggak mau pulang sebelum aku pulang nikah gitu loh, gitu kan. Nikah otomatis kalau bawa cowok gitu nikah kan otomatis mungkin nggak malu-maluin gitu ya Miss ya. Gitu udah ya, Kamu kenal udah. sama cowok Jawa Tengah tadi. Iya, itu yang dikenalin sama kakakku, kakakku. Udah ya, Miss, itu tutup aja itu udah ya. Dan sekarang ini apa itu kan tutupannya kayak gitu. Sebenarnya kalau diceritain itu masih panjang, Miss. Terus ini yang second dua ya, yang itu yang keduanya itu kan itu aku kan kenalan sama cowok itu kan. Eh, kan dia ex Taiwan terus semoga semoga tunangannya denger lah, tunangannya dia kan di Taiwan juga. Ini kan tadinya pertama kali kenalan kan dari punya suami yang dingin ya Miss ya, terus aku dapet dapet cowok yang romantis perhatian gitu loh Mas, kan aku jadi hatinya itu jadi bener-bener nyaman gitu loh sama cowok ini gitu kan. Terus dia lama kelamaan ya, setelah setelah aku tadinya kan udah ngejelasin ke dia tuh, kamu single punya cewek atau udah nikah gitu. Aku ngejelasin Miss, sebenarnya aku udah ngejelasin gitu kan. Katanya dia single Miss, single. Ya udah kan, terus kita jalan 1, 2 bulan, oke. Terus ya beberapa bulan setelah aku dibuatnya nyaman gitu ya Miss, setelah aku benar-benar fokus ke dia gitu ya. Terus dia bilang katanya aku ini sebenarnya udah punya tunangan gitu kan. Tunanganku di Taiwan gitu kan. Terus apa ya? Tapi nggak ada kabar, dia jarang ngabarin gitu kan. Aku tuh langsung jadi down gitu loh. Udah udah down tapi kan akunya udah kadung suka sama dia, sayang sama dia gitu. Mis ditambah aku kan itu kan habis cerai, yang darinya disia-siain sama suami, terus aku dapat perhatian dari cowok itu kan, aku jadi gimana, aku udah terlanjur sayang sama dia kan. Terus udah kayak gitu ya, berjalan waktu, dia kan posisi waktu di rumah itu kan nganggur kan sekitar 6 bulanan gitu kan. Terus mau proses lagi ke Taiwan, jadi kan dia kalau malam itu kan kayak ngegim karaokean gitu kan. Terus apa namanya, kita sering video callan. Alhamdulillah majikanku di sini kan baik banget Miss, 24 jam aku pegang HP, terus kerjaan juga itu apa nyaman. Ini bosku aja lagi pada loyang udah 2 minggu apa
2 hari aku di rumah sendiri, nggak telepon, nggak suruh beresin ini itu, nggak. Cuman tadi dia bosku bilang nanti malam kita pulang gitu. Kamu kalau pingin apa, pingin makan apa itu di kulkas boleh dimakan. Terus boleh beli apa keluar gitu kayak gitu kan. Terus udah kayak gitu kan kita kita kan aku tuh sampai itu loh, sampai benar-benar kayak tergila-gila kayak atau tergila-gila pak obsesi atau cinta buta gitu nggak tahu, mas aku nggak bisa bedain. Aku kan ada teman minggu tuh ya, ada teman minggu juga ngingetin itu udah punya tunangan, kamu mending mundur gitu kan. Tapi aku nggak bisa, Miss. Nggak bisa, benar-benar nggak bisa. Pernah itu yang cowok itu dilabrak sama temanku. Kamu itu ya udah punya cowok, udah punya tunangan, kok masih kayak sama gini 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 sama temanku gitu kan. Terus kan dia sempat tuh dia bilang ya udah maaf gitu. Udah tak blokir, nomorku diblokir. Tapi akunya nggak suka gitu, Miss. Aku telepon pakai nomor Indo. Dia kan di Indo sampai nangis-nangis loh, aku diblokir. Kenapa kamu blokir aku gitu kan? Kan itu yang cowok itu kan dimarahin sama temanku, kamu itu buat temanku kayak gini loh, kurang tidur terus jadi kalau tadinya sebelum kenal kamu dia itu fokus Kamu tadi ya. kan bilang pulang harus bawa suami, bener nggak? Iya, maunya minimal udah punya cowok gitu, mau nikah gitu. Jadi pulang bukan bawa kesuksesan, bawa uang, tapi pulang harus wajib bawa cowok gitu. Bukan, Miss, kalau kesuksesan nafkain anak investasi itu udah wajib, udah pasti. Tapi kalau cowok itu minimal aku itu pulang bawa cowok, kenalin ke kakak saya mau nikah gitu. Kayak gitu kamu bangga banget ya bisa bisa membuat orang yang sudah ngeblok kamu, terus kamu nangis-nangis di depan dia itu bangga gitu ya, seneng banget gitu ya. Bukan bangga, Miss. Akunya itu nggak tahu kenapa Iya gitu. kamu harus hapus jejakmu dong, jangan jadi wanita gatal dong. Kalau kamu dulu nggak tahu nggak ada masalah, setelah tahu mundur, mundur, mundur. Jangan dong. Nanti kamu punya anak perempuan nggak? Cowok anakku. Anakmu cowok. Terus habis itu istrinya selingkuh. Ya, Kamu mau menerimanya? Karena ya dharma itu nggak tidak boleh. jauh loh. Kamu melakukannya suatu saat anakmu yang menuai kamu mau. Untuk kebahagiaanmu sendiri nangis-nangis di depan laki-laki kamu maunya kayak gitu. Hah? Iya. Oh, oh, Mundur, oh. mundur, mundur. Dia bujang. Kamu janda punya anak. Tahu diri, mundur. Tapi tunangan dia juga janda sih, lebih tua juga, anak Gak ada satu gitu. hubungannya sama kamu. Jangan membandingkan orang lain. Oh, jadi karena dia janda, kamu mau berlomba-lomba dengan janda di Taiwan itu? Hah? Bukan, Miss. Aku ingatkan Terus kamu. Aku ingatkan kamu. Jika kamu menang dengan laki-laki ini sampai di pernikahan, dia akan tetap mengejar perempuan lain. Dan kamu akan menangis darah di depan dia. Percayalah, pernikahan itu bukan menghentikan kenakalan seseorang. Tapi pernikahan itu hanya label buat kamu. Label buat kamu agar kamu nggak nangis. Tapi kalau dia nakal, dia tetap nakal. Ingat, pernikahan tidak menghentikan seseorang untuk selingkuh. Pernikahan tidak menghentikan kejahatan laki-laki untuk mencari wanita lain. Tapi percayalah, itu ada karenanya kok. Karena apa? Jin lonte itu semuanya gerayangin kalian. Yang membuat kamu nangis apa sih? Wong kamu belum pernah dianceli kok. Wong kamu lo belum pernah ditidurin, ngapain nangis-nangis? Apa yang kamu tangisin? itu nyaman. Oh, nyaman. Iya, Dan setan itu yang akan membuat kamu nyaman, sayang. Berapa pelacur-pelacur, pelonte-pelonte, artis-artis itu kan ngomongnya nyaman. Sampai berani nantang istri sah itu kan nyaman. Nyaman kan? Dengan kata-kata nyaman itu punyanya siapa? Punyanya Jim Dasim. Ya kalau kamu nyaman ngapain curhat sama saya? Jatuhnya nanti kamu saya marahin. Jangan curhat sama saya, nggak tepat. Kamu harusnya curhat sama orang yang suka selingkuh. Cocok. Kalau sama saya katakan tidak. Kalau saya tidak.
Maksudnya kalau aku sendiri itu sebenarnya pingin mundur, pingin Ya itu berarti kamu mengakhiri, tapi dikuasai jin. Kamu itu hatinya dikuasai di jin karena saat kamu itu, jauh dari Tuhanmu. Kalau kamu dekat sama Tuhan, maksudnya Miss di Tuhan nggak saat, akan izinkan kamu menyakiti orang lain. Wes, terserah. Pingin maksudnya mundur tapi sekarang ya, sekarang sekarang di saat aku pingin mundur, dia itu cariin aku gitu loh, telek terus cariin. itu. Saya minta maaf, Mbak. Kalau kalau kamu sadar ingin mundur, tidak merusak orang lain. Saya tidak peduli dia tunangan atau tidak. Tetapi jika kamu tahu hari ini kamu nangis-nangis, suatu saat kamu akan nangis darah atas apa yang kamu lakukan. Percaya omongan saya. Bisa tolong dikasih tahu caranya gimana? Soalnya teman-teman bilang juga suruh Enggak udah usah. berhenti, masih banyak. Tahu biar kamu jatuh Oh, terjatuh-jatuhnya baru kamu sadar. Karena orang yang tidak bisa dikasih tahu adalah orang yang sedang jatuh cinta dan orang gila. Enggak, saya nggak mau ngasih tahu orang yang sedang jatuh cinta. Jatuhnya nanti saya yang dihina. Silahkan nikmatin saja, tapi percayalah. Apa yang kamu tanam suatu saat kamu akan menuai. Dan ingat, saat kamu tua nanti, lakimu bersama perempuan lain, disitulah kehancuranmu. Kamu hari ini bisa merampas hak orang lain. Suatu saat kalau kamu sudah tua, apa yang kamu punya dirampas oleh orang lain. Jangan nangis loh ya. Jangan play victim loh ya. Sekarang ini kamu itu nyaman karena iblis, setan, hantu, gentayangan itu nggak bisa menggoda manusia secara nyata. Dia bisa menggoda lewat pikiranmu. Merasa nyaman dengan orang lain itu karena pikiran. Hati-hati ya, kamu tidur, tubuhmu tidur, jasadmu tidur, tapi otakmu melayang kemana-mana. Saya paling benci muak adalah merampas hak orang lain. Saya nggak bisa mengkondisikan itu. sebenarnya aku tuh nggak mau. Aku juga sendiri sadar diri. Maunya aku ditantang sama dia. Kamu bisa gantiin tunanganku gitu kan? Aku bilang aku nggak bisa. Banyak kan tunangannya juga kan dia Sudah pret pada masih. waktunya. Enggak, aku nggak suka perempuan nangis-nangis di hadapan laki-laki. Nggak mau. Sejauh itu kamu pergi ke negeri orang hanya untuk bersaing dengan pasangan orang lain. Oh no. Kamu bisa cantik, kamu bisa punya uang. Ujung-ujungnya ngerampas hak orang lain. No. No. Kamu nggak kekurangan uang, tapi kamu kekurangan kasih sayang. Telek pada waktunya. Nggak, saya nggak setuju. Apalagi kamu sama Taiwan kayak gitu. Ngeri ya. Sesama saudara perantauan kamu pun kayak gitu. Hmm. Hati-hati kalau karmanya suatu saat itu si laki itu mencintai adikmu, keponakanmu, lebih loro meneh weng kondok. Saya nggak mau. Saya nggak. Saya Maksudnya aku cuman ingin minta solusi gitu loh, Miss. nggak ada Coba solusinya buat yang kamu lain. yang merampas kebahagiaan orang lain. Titik. Selain mundur, mundur. Tapi semua itu bukan salahku. Semua itu bukan salahku loh, Miss. Ya iya, bukan salahmu lah, yang salah kan lakinya, yang ngejar-ngejar kamu. Iya kan? Siapa yang salah? Itu hubungan, itu hubungan udah hampir 1 tahun. Ya kayak gitu teman-temannya, Perceraianmu berapa lama? teman-temanku udah tahu. 1 tahun. Berarti kan kamu cerai dengan niatan sama laki-laki ini. Terus yang kamu Bukan, tuduh Miss. suamimu tidak Enggak. romantis. Ujung-ujungnya kamu Bukan, sedang Miss. jatuh cinta Bukan. sama orang lain. Bukan, Miss. Bukan. Kalau itu beda sih, Miss. Enggak, saya tuh Kalau enggak suami. percaya kalau perempuan itu, dia itu tidak akan mencari surat cerai kalau dia itu tidak ada penggantinya. Ngapain surat cerai buat apa? Gak ada gunanya. Tapi kalau surat Itu cerai karena diajukan karena ada laki-laki lain kan berguna. enggak sih, Miss. Enggak kayak gitu. Kalau itu mah udah beda, itulah beda masalah. Yang ingin aku tanyain itu solusi. Soalnya aku ingin benar-benar solusi gimana blokir, Mundur, blokir. mundur, tahu diri. Banyak mundur, mundur caranya gimana gitu loh, Miss. Ya suka-suka kamu lah. Karena bagi saya, seorang perempuan jika harus mundur, dia memakai segala cara dalam hatinya. Memakai segala cara dalam hatinya. Perempuan tidak butuh solusi, perempuan sudah ada solusi. Tinggal dia mau melakukan atau tidak.
Apalagi untuk menjadi orang yang merampas kebahagiaan orang lain. Mundur. Itu masalah hati. Karena orang jatuh cinta itu tidak bisa diingatkan. Ini kalian itu tarik tarik menarik. Kalau kamu mundur dia yang kejar, kalau dia yang kejar kamu yang mundur, itu udah permainan kalian. Permainan jin itu. Iya, kayak Itu gitu. permainan jin, itu Kayak permainan gitu, jin. Miss. Ya berarti kamu sekarang ini lagi dikendalikan jin, kamu nggak salah. Yang salah hatimu. Itu tali ulur supaya kalian melakukan perzinahan. Biar apa? Biar jin setan gentayangan ini punya bolo, kowe iki sak duluran mbek mereka. Ya kalian kan satu keluarga. Ngerusak rumah tangga orang itu kan satu keluarga mereka itu. Kalau saya tidak, saya lebih baik mundur. Sehancur-hancurnya hati perempuan yang ada di luar negeri akan mampu bertahan karena dia punya uang. Daripada maju tapi untuk masa depan. Kamu mau komplotan karo setan jin gentayangan ya ora ono solusine, Nak. Nggak ada solusinya bagi orang yang jatuh cinta. Kamu kira dengan mati mengakhiri diri itu solusi? Enggak. Iku jinnya malah seneng. Weh, aku itu bolo piye piye piye. Kae wong wis terjun teko lantai. Bilang piye? Iya kan boloku seumur hidup alan. Ndek neraka bareng aku sukses mempengaruhi manusia untuk jahat. Nah, aku kalah. Ya aku nggak iso janjine surga, tapi saya akan menjanjikan bahwa karma yang kamu tanam dengan kebaikan itu akan menuai kebaikan. Coba kata orang, kata teman-temanku gitu bilang katanya kamu itu mending mundur. Kalau kamu mundur dari kayak ginian, kamu nanti insya Allah dapatnya jodoh yang lebih baik dari dia gitu. Oh, Terus karena nanti sebenarnya aku masalah tuh ada jodohmu, Mbak. niatan. Saya tidak berani melangkahin kata-kata malaikat. Yang saya tahu kalau kamu tidak melakukan kejahatan, kamu akan mendapatkannya. Mungkin tidak sekarang, tetapi tepat pada waktunya. Sebenarnya aku tuh ada omongan sama si cowok itu, aku bilang, Mas, aku minta nomornya, nomor HP tuh nama, aku mau minta maaf, aku mau mundur gitu. Jelek, Tapi sama depan dia nggak jelek. boleh. Jelek we iki Dia nggak trendol mau, iki lek kamu berani nelpon tunangannya, oh telek iki uteke wis gak jelas. nggak boleh. Ini aku itu Sekali mau ngomong sama ngeblok saya mau langsung sama. nanti saya marah, Mbak. Ini sama dengan pelakor cari nomor teleponnya istri sah ini. Waduh, mau ngapain minta maaf apa manas-manasin? Enggak, Mbak. Mbak. Ada Jangan mas, diterusin. Saya nanti marah. Jangan. Hmm, iya lah Miss. bener jahat kamu. Cuat. Mau ngapain kamu minta maaf? Tapi waktu dulu ya Miss, waktu ketahuan gitu kan, terus kan itu si cowok bilang katanya ke adiknya, kan adiknya itu kan sama tunangannya itu ada chat ya, terus kan ketahuan adiknya yang cewek juga tahu, terus si cowok itu bilang katanya aku suruh nulis ngejelasin, terus nanti di share kirimin ke tunangannya suruh jelasin kita itu nggak ada hubungan bla 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 Nyatanya kamu ada gitu hubungan kan. nggak? Mau Nyatanya kamu ada hubungan nggak? ya, posisi itu aku mau mundur, mau jelasin kalau kita emang sempat ada hubungan, tapi aku ini mau mundur ngejelasin sedetailnya, kirim ke si ke itu teman ke adiknya itu, suruh aku yang nulis kata si cowok itu. Nah, Udah dimasukin jin-jin perlondaian itu sulit lah. Bukannya malah mundur, malah nyari tunangannya. Ya Allah, ya Allah. Tapi bukan tugas saya untuk ya, menyadarkan kamu sih, Mbak. Gak apa-apa, wis terus nulis. Cuman saya protes sebenarnya aja. aku ini maunya aku nggak ada niatan, aku itu nggak seburuk itu loh Miss, aku Tapi aku pada faktanya kamu aku seburuk aku itu. pingin telepon kalau Saya tidak menghakimi kamu. Saya tidak menghakimi kamu. Apa gunanya kamu nangisin orang orang lain? Apa manfaatnya? Karena kamu nyaman kan? Kamu nggak buruk. Kamu iya baik. karena udah dulu ya dulu. Kamu baik, tapi masalahnya kamu itu dikontrol oleh hantu gentayangan. Tapi kamu yang harus bertanggung jawab atas hidupmu. Karena kamu mau dikontrol oleh mereka. Kamu kira nggak ada jin-jin yang ada dalam hati? Kenapa Miss Yuni setiap kali live selalu saya bilang, semoga semua makhluk hidup bahagia, baik yang nampak maupun yang tidak nampak. Karena saya tidak ingin diganggu juga sama mereka. Kalau saya membahagiakan orang lain, saya mendoakan orang lain bahagia, dia nggak akan pernah mengganggu hidup saya. Karena dia bahagia. Tapi kamu perempuan yang tidak bahagia.
Selama ini kamu menikah tidak ada romantis-romantisnya sama suamimu. Makanya dikasih romantis sedikit aja udah mau merusak orang lain. Ya, Itu suamiku yang dingin, Miss, yang aku yang nggak peduli dengan benar-benar. suami. Aku nggak peduli dengan suamimu. Itu urusan suamimu dengan Tuhannya. Sekarang adalah yang masalahnya kamu sama laki-laki lain. Oke? Jangan Berarti jahat sama perempuan lain. solusinya Itu aja. mending diblok. Sebenarnya di blok atau enggak itu dari Ya, hati, Mbak. Nomor bisa kamu blok. Nyatanya kamu nomornya di blok, kamu pakai nomor lain kan? Cinta itu bukan itu masalah dulu ngeblok. sih, Miss, maunya mungkin. Cinta itu bukan masalah ngeblok. Cinta itu kalau berhenti ya berhenti aja. Nggak ada alasan. Kamu mau mati depan saya nggak peduli. Karena nggak hubunganmu sama saya nggak ada. Kamu mau mati urusanmu sama Tuhanmu. Kamu kan nggak, kamu nangis-nangis. Iya dulu waktu waktu Saya nggak tahu di sekarang saat atau dulu saya nggak lagi tahu. Saya sayang. nggak tahu. Saya nggak mau tahu. Intinya jangan pernah menyakiti orang lain karena pasti ada bayarannya lagi. Dan kamu harus menebusnya. Jika hari ini kamu tidak menebusnya, saya takutnya di masa tuamu, harusnya kamu enak bersama anakmu dan keluargamu. Tahu-tahu rumah tangga anakmu berantakan karena karma yang kamu tanam. Oke? Tapi ini aku belum terlambat kan, Miss, ya? Belum terlambat. Kamu bisa kembali. Yang ya adalah, Miss, aku mungkin ngeblok gitu udah. Berhenti, Soalnya sayang. teman-temanku itu nggak mempan nasihatin aku, makanya aku ini pingin, oh ya coba itu apa sama Miss Yuni Tapi Miss gitu Yuni kan, kenapa coba-coba. kamu dengerin Miss Yuni? Soalnya kalau yang teman-teman itu kan mungkin kayak teman libur tiap minggu ketemu, jadi kayak kita itu ibaratnya udah kebal, ibaratnya dimarahin kita itu nggak marah gitu kan, dinasehatin itu nggak didengerin gitu, itu kan udah. Tapi kalau Miss Yuni kan mungkin jadi kayak ya ya jadi ibu gitu loh, jadi kayak Karena saya keputusan jujur yang sayang, terakhir. masalah apapun saya nggak ada masalah. Tapi saya paling muak kalau perempuan jadi pelakor. Kalau perempuan yang melakukan kesalahan. Kenapa Miss Yuni bela laki-laki? Saya tidak peduli laki-laki. Yang saya pilih adalah perempuan karena saya perempuan. Laki-laki mau gimana pun itu urusan dia dengan Tuhannya. Tapi perempuan saya tidak ingin dengar kabar orang di rumah sakit. Uteknya mencerat-mencerat gara-gara dia selingkuh, HP-nya dibuka, ternyata wanitanya yang salah. Saya hanya ingin mendengarkan cerita tentang laki-laki yang jahat sama perempuan dan mendapatkan karma. Saya tidak ingin mendengarkan perempuan yang kena karma. Karena itu saya mati-matian ngata-ngatain kalian. Karena saya tidak ingin kalian sebagai perempuan jahat. Wes titik. Miss, kalau sembama ini aku cuman sharing aja, kalau aku mundur terus ngeblok itu kira-kira kalau move on itu berapa, 2, 3, 4, 5 bulan itu, kalau seumpama aku udah benar-benar lupa sama si cowok ini, boleh nggak aku telepon lagi sama Miss Boleh Yuni gitu? sayang. Boleh sayang. Boleh. Iya, jadi kan sementara mungkin tahu sendiri kan, Miss, lagi sayang-sayangnya terus ngeblok bisa gitu kan, otomatis berarti kan aku itu harus harus apa ya, harus apa ya, harus menerima, harus ngatasin sendiri perasaanku sendiri gitu, orang lain nggak bisa, jadi otomatis aku harus berdamai sama aku sendiri, sama itu Kenapa sih Miss Yuni kisah selalu kita. kalian perempuan itu mudah sekali untuk move on? Katakan pada diri sendiri bahwa sesuatu yang paling menyakitkan itu. Jadi kamu akan ingat itu, jadikan itu dendam, taruh di hati. Bukan untuk membalasnya, tetapi ingin menyakitkan. Bahwa saya tidak perempuan yang kamu katakan. Perempuan itu bisa move on dalam jangka waktu 1 hari. Apa sih? Ingat-ingat jahatnya dia, ingat-ingat sakitnya dia, ingat-ingat dipermalukan oleh dia. Tancap dalam hati. Itulah menjadi dendam. Ya udah, Miss, aku boleh ngomong kata-kata terakhir, mungkin aku udah nggak hubungan lagi, aku cuman kalau yang di Taiwan itu tunangannya dengar, aku mau minta maaf dari hatiku yang paling dalam, aku minta. Terus sama yang cowok itu, semoga kisahnya ambil positifnya, kalau semua ada yang seneng, enggak gitu kan, otomatis kan kita pernah saling sayang gitu kan, pernah saling sharing curhat gitu ya, itu anggap aja kayak kenangan. Kenangan mungkin itu kayak kenangan, ambil positifnya lah, kalau yang negatifnya mungkin dibuang aja, tapi positif mungkin kita bisa berteman, suatu saat kita bisa berteman bertiga gitu kan, kamu mungkin siapa tahu. Sebentar. Laki-laki dan perempuan nggak bisa berteman.
Tidak ada dalam kamus Aku laki-laki dan perempuan jadi teman. Nggak bisa. Nggak bisa. Apalagi sudah punya pasangan. Ini mau jadi pelakor, akar-akarnya pelakor. Nggak ada laki-laki dan perempuan nggak bisa berteman. Kalau ya nggak udah nggak usah lakinya yang ketemu. suka, perempuannya yang nggak suka. Tetapi kamu bisa berteman kecuali lakinya nggak nafsu sama perempuan. Nggak ada Ya udah, laki-laki dan perempuan berteman. Malah lagi ya udah, barisan para mantan berteman. Wah, aneh ya. ya udah, Nggak ada. udah berarti nggak usah ketemu. Ya udah nggak apa-apa, Ngapain mau ketemu nggak apa-apa. mantel-mantelan? Yang i- salah salah ngomong Miss, maunya aku pikirannya sih positif nggak. Nggak ada Aku pikiran tuh bukan positif kalau laki-laki perempuan gitu nggak ada. Semuanya negatif. sama, maunya kita bertiga kumpul bareng gitu nggak bisa. Bertiga, kamu sama istrinya terus sama sama pacarmu terus sama kamu. Yakin? Ya, ya maksudnya nunggu aku move on, mungkin udah lupa itu, Nggak itu zaman bisa. dulu gitu kan, nggak Datang bisa. lagi dan kenyamanan akan hadir lagi. Oh, telek tenan wong iki. Oh, Kok iso oh ya, kan bertiga bareng-bareng gitu lebih. Piye to konsep wong iki? Baru pertama ya udah. kali ini saya dengar kayak gini nih. Ya udah, ya, mungkin aku Ah, terlalu telek iki. menganggap sepele. Bukan sepele itu. Ya, Saya gini aja, kamu udah punya banyak pasangan, terus mantannya datang ke kamu. Bisa berteman? Bisa. ya udah nggak usah lah, nggak bisa nggak bisa. Nah, nah, Ya udah, jangan macam-macam sama Miss Yudi ya, lengok sikat nanti kamu. salah ngomong Miss, maaf. Salah Aku ngomong, sebenarnya wes. otakku, Udah berhenti, otakku jangan itu ngomong nggak terus. segitu. Ya, Ya udah, makasih Miss. Ya, di betul. suatu saat kalau aku move on, aku pengen telepon lagi ke Miss Yuni, kasih Oke, tahu kalau siap. aku ini udah move on loh. Oke, Gitu. siap. Ya udah, Terima makasih ya kasih. Mas. Kok lanangan tok sing dideleh? Hah? Juangkrek tenan. Poso. Cek ojo telepon dikit aku. Saya nggak ngerti ya, wis ben. Wong ate ngomong apa yang aku ben. Aku ora peduli. Prinsipku satu, saya tidak ingin melakukan kesalahan sebagai perempuan. Kalau kamu lihat mau selingkuh, selingkuh aja, tapi bukan saya. Kamu menuduh saya selingkuh, saya nggak akan membuktikan. Mungkin aku mek ngamuk-ngamuk tok. Perempuan kalau masih marah-marah berarti masih cinta. Tapi kalau perempuan sudah membiarkannya, sepil namanya aja nggak mau, tahu dirinya aja nggak mau. Aku bukan ulang tahun yang ketujuh, Rek. Yo kayak ulang tahun iki sing ngokeh, pitu, ping pitu, ping pitu, ping pitu ngono. Paham ya? Ra ngurus aku. Kamu suka sama saya terserah, nggak suka sama saya terserah. Intinya cuma satu. Saya tidak mau orang pertama yang melakukan kesalahan. Kalau salah, biarkan pasangan saya yang salah, tapi saya tidak. Setidaknya saya bisa petentang-petenteng di depan anak saya bahwa saya mengatakan tidak. Mereka menuduh saya selingkuh, mereka mengatakan saya apapun itu urusan mereka. Ingat, selingkuh itu bukan hanya di atas ranjang. Selingkuh itu bukan di atas ranjang, tapi selingkuh itu saat kamu sudah tidak setia lagi pada pasangan. Orang ngurus kamu suka saya atau tidak. Orang ngurus. Orang ngurus. Kamu di depan kamera mesra banget sama pasanganmu, tapi di pasanganmu pergi kamu SMS-an sama pasangan lain. Sorry ya. Sorry ya. Saya tidak akan pernah melakukan itu. Saya nggak peduli betapa bencinya kalian sama saya, sama konten-konten saya.